agenda hari ini kan terkait duplik ya. Ya. Terkait persiapannya apa sih Bang dari tim kuasa hukum? Begini, kalau duplik itu berarti kan menanggapi replik jasa kemarin ya. 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 Sebenarnya sih bukan ditolak, ya artinya tidak setuju ya, tidak sependapat. Ya. Nah, cuman banyak hal-hal ya keanehan saya lihat ya di dalam replik ini. Salah satunya adalah menyerang pribadi PH itu. Ya. Seharusnya secara etik dan profesional di situ itu hal yang dilarang sebenarnya ya. Karena tujuannya replik ini kan bagaimana menanggapi pledoi dari PH-nya Nikita ini ya, menanggapi secara hukum ya kan, bukan berarti dijadikan alat replik ini untuk melakukan menyerang pribadi ya. Nah, kemudian hari ini kan acaranya duplik ya, paling terakhir. Duplik ini kan menanggapi replik jasa. Tentu juga dupliknya PH-nya Nikita ini tentu juga tidak akan melakukan balas dendam ya. Karena itu juga tidak ada guna ya. Tidak ada guna. Tentu kan duplik ini akan menanggapi replik dari jaksa. Tentu yang ditanggapi adalah hukumnya, ya kan? Hukumnya itu ya termasuk fakta-fakta persidangan yang tidak sependapat oleh jaksa, ya kan? Tentu kan di sini dupliknya nanti kan meluruskan saja bahwa apa yang disampaikan itu jaksa hal tidak benar dengan disajikan bukti-bukti sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan itu. Ya, seperti itu kira-kira. Karena kan bisa bilang hukuman itu bukan untuk balas dendam, ya kan Bang? Iya, betul. Sebagai hukum, sebagai advokat, sebagai pengacara. Iya. Sangat sependapat ya, bahwa namanya penegak hukum itu tidak boleh kita saling caci. Karena sebenarnya penegakan hukum itu sih apa sih sebenarnya sederhana. Kita menegakkan hukum itu. Nah, pengacara pun juga itu adalah penegak hukum. Artinya dia menegakkan hukum itu, bukan membela satu kesalahan, ya. Tidak membela kesalahan, tapi adalah membela hak-hak. Oleh karena itu, khususnya bagi pengacara ini, itu memang sudah diatur di dalam kode etik ya, bahwa pengacara itu punya kewajiban untuk menjaga namanya solidaritas. Jangankan ke situ, penegak hukum lainnya pun juga tidak boleh kita saling maki, tidak boleh menyerang pribadi ya. Apa yang dilakukan jasa saya selaku pribadi itu sangat mencederai penegakan hukum di Republik ini, dan bahkan jasa itu ya berpotensi untuk dilaporkan pelanggaran kode etik. Ya, ada kemungkinan ya, ketika misalnya PH-nya Nikita ini tidak diterima, maka potensi akan dilaporkan ya di kode etik di kejaksaan ya. Seperti itu kira-kira. Bang, berarti dugaan Niki yang bilang jaksa ada dendam pribadi dengan dirinya dan akhirnya ke PH-nya ini ada indikasi berarti benar ada, karena kan Niki yang di poin satu tadi itu jangan dijadikan jaksa punya dendam pribadi kepada dirinya yang bisa jadinya memberatkan hukum yang sudah sampai di dalam. Bisa dibilang gitu juga Bang? Iya betul. Jadi gini, mungkin pertama-tama saya jawab ya, bahwa sebenarnya tidak ada asap itu kalau tidak ada api. Nah, mungkin teman-teman media juga kan sudah melihat ya, mengikuti dari awal bagaimana jaksa ini memasakkan orang memakai rompi di ruangan persidangan, di borgol. Sementara kita ini siapa sih? Tidak mungkinlah melarikan diri. Kalau dikatakan kan tidak ada aturannya, ya betul. Kalau orang hukum itu paham bahwa hukum itu sebenarnya itu pada dasarnya terbagi dua. Ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang disebut hukum tidak tertulis. Nah, kebiasaan-kebiasaannya di pengadilan itu, di dalam pengadilan itu orang itu harus bebas borgol. Bahkan baju rompi tahanan pun juga harus dilepas. Nah,
Kalau misalnya mau pakaikan rompi atau borgol ya kan sudahlah keluar pengadilan baru dipasangkan. Itu kan berkaitan dengan etik ya, berkaitan dengan kemanusiaan. Kalau berbicara hukum berarti berkaitan dengan asas keadilan tadi ini, rasa keadilan ini. Karena rasa keadilan itu ada di dalam hati para penegak hukum itu. Kalau kepastian hukum itu adanya di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya bagaimana Anda melihat, teman-teman media juga melihat dia memvideoin ya terdakwa di dalam pengadilan. Nah, kemudian di mana lagi tambah memperparah ya, tambah memperparah karena di mana Nikita ini mendapatkan satu rekaman yang diduga bahwa perkaranya ini memang sengaja dipesan. Ya kira-kira gitulah. Siapapun orangnya kira-kira akan melakukan reaksi seperti itu menimbulkan rasa dongkol sehingga dia melakukan seakan-akan merasa dirinya dipermainkan atau dikriminalisasi, ya kan? Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya, tapi ingat bahwa tidak mungkin ada asap itu kalau tidak ada apinya. Nah, yang memulai siapa? Saya jujur ya, saya awal-awal sebelum saya kenal namanya Nikita ini, saya juga agak takut-takut. Kalau saya melihat ininya ya, ternyata ketemu orangnya begitu luar biasa sopannya sama kita, salam dan lain sebagainya. Saya luar biasa ya. Nah, itulah saya berkesimpulan tadi pendapat pribadi saya bahwa tidak mungkin ya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya kan, apinya itu mungkin teman-teman media semua tahu itu. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya dia menyerang terdakwa, pribadi terdakwa dan juga PH-nya itu hal yang sangat keliru sekali gini ya. Pertama-tama dia harus pahami bahwa Nikita ini adalah seorang terdakwa, ada dalam pesakitan. Mungkin kondisi psikologinya, kejiwaannya tidak stabil lah. Ya kan, seharusnya dia maklumi. Seharusnya jasa ini kembali kepada koridor selaku penegak hukum ya. Penegak hukum itu ya sudahlah, Anda selesaikan tugas Anda sesuai dengan tugas Anda selaku jasa, melakukan penelitian terhadap hukum itu, melakukan pembuktian, melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai ke hal-hal yang pribadi. Karena jasa ini tugas pokoknya adalah satu penegak hukum. Ya kan? Dalam penegakan hukum itu dia melakukan penelitian. Ya, termasuk unsur-unsur pasal, fakta persidangan, membuat dakwaan, membuat penuntutan. Janganlah membuat penuntutan karena emosional seakan-akan membawa hati pelapor ke pengadilan. Itu hal yang sangat kami sesalkan ya. Kami sesalkan. Jujur, saya ini teman-teman saya banyak sekali di kejaksaan, banyak teman-teman di kepolisian, banyak teman-teman saya juga hakim, bahkan leti-leti saya banyak jadi hakim, ada yang banyak yang jadi jaksa ya. Tapi sepanjang sejarah baru kali ini saya menemukan replik seperti itu yang menyerang pribadi ya. Jujur, ini baru saya melihat ya, saya melihat sepanjang saya jadi penegak hukum ya, atau dalam hal ini pengacara ya, seperti itu kira-kira Mas. Bang, bisa dibilang terkait tadi saya menyerang pribadi. Sebenarnya selama malam bulan di persidangan ya, perdebatan di dalam persidangan itu bisa dijadikan tolak ukur atau nilai ya bagi seorang jaksa menuntut terdakwa bisa dihukum berat gitu bang dalam persidangan, kayak perdebatan yang ada nada keras kah atau itu kan hal wajar atau gimana menurut saya? Jadi gini, kalau itu memang itu menjadi satu kebiasaan-kebiasaan bahwa ketika orang ini misalnya tidak mengakui perbuatannya, sementara patah-patahnya di pengadilan bahwa memang orang ini pelaku dan lain-lain sebagainya, kemudian dia tidak mengakui perbuatannya, itu adalah salah satu bisa menjadi berat. Tapi kalau berdebat secara hukum untuk mempertahankan haknya karena merasa tidak melakukan, kemudian itu jadikan acuan untuk memperberat hukuman, baik itu tuntutan maupun putusan, itu saya pikir itu sudah menyalahi asas hukum, namanya asas keadilan, itu sudah menyalahi itu.
Sementara orang hukum itu adalah haram hukumnya untuk melanggar namanya asas hukum itu. Karena itu adalah asas-asas dasar. Seperti itu. Ya. Tapi untuk yang dibilang Niki keberatan di dalam sidang ada perdebatan itu, bisa bilang itu tidak dijadikan tolak ukur kan, nilai untuk memberatkan itu. Nggak bisa. Artinya gini, pertama-tama saya ingin jawab begini ya. Itu yang memulai sebenarnya siapa? Itu satu. Nah, kalau dia berperilaku seperti itu adalah bagian pembelaan dirinya. Ya kan? Karena kenapa? Siapapun orangnya ketika dia dituduh melakukan suatu tindak kejahatan, ya, pasti akan melakukan pembelaan diri. Nah, ketika pembelaan dirinya itu dianggap bahwa itu adalah dianggap tidak sopan, makanya saya bilang penegak hukum seperti, kalau penegak hukum itu menilainya seperti itu subjektif. Ya, tapi kan sebelum kita mempergunakan hak kita untuk menilai secara subjektif itu, ya kita harus kembalikan ke asas hukum sebagai penegak hukum. Ya kan? Bahwa apakah penilaian saya ini tidak bertentangan dengan asas atau tidak. Kira-kira gitu. Nah, itu namanya dendam pribadi. Kan tidak boleh dibawa ke pengadilan itu dendam pribadi ini. Ini kan mereka ini kan digaji oleh negara ya. Ya kan? Kalau digaji oleh negara berarti uang rakyat. Ya sebagian juga nih kita sebagai rakyat dia juga membayar. Tujuannya jasa ini sebenarnya dihadirkan itu ya pada umumnya bahwa jasa itu dihadirkan oleh negara dan dibayar oleh negara untuk melakukan penegakan hukum dan melindungi warga negara. Bukan berarti dia melakukan penegakan itu kemudian dijadikan kekuasaannya itu untuk dendam kepada warga negara. Itu tidak benar itu. Makanya tadi saya bilang ini potensi oknum seperti ini akan dilaporkan. Itu seperti itu, Mas. Di dalam pledoi ini kan selain ada dendam pribadi itu juga di dalam perdebatan itu ada membuat jadi kecewa di berat hukumannya dan juga itu merasa dizalimi. Iya. Hampir selama 8 bulan lebih ini dia tidak menggunakan untuk bisa tidak bisa mencari nafkah dan juga dia ingin meminta hakim membebaskan yang konsulat. Iya. Abang sebenarnya hakim-hakimnya seperti apa? Ya begini ya. Pertama-tama saya mau tanggapi begini. Satu, bahwa saya tidak terlibat dalam pembelaan pidananya ya. Tapi kalau peristiwa hukumnya itu yang jelas bahwa saya tahu. Kenapa demikian? Karena saya ini adalah pengacaranya Nikita dalam hal gugatan perdata. Nah, tentu dalam menyusun gugatan itu tentu saya harus pahami benar peristiwanya. Nah, kalau misalnya Nikita ini merasa tidak bersalah, begitupun juga pendapatnya PH-nya, itu hal yang wajar. Karena peristiwanya itu sederhana sekali saya lihat ya. Bahwa Nikita ini dituduh ya, dituduh melakukan pengancaman untuk membuka rahasia, ya kan, seseorang, ya kan. Sehingga dituduh ya membuka rahasia seseorang. Sebagaimana dimaksud di dalam pasal 369 KUHP junto pasal 27B ayat 2 itu. Nah, di situ kan esensinya rahasia, Mas. Ya kan? Pertanyaannya seriusnya dan saya akan jawab sendiri bahwa setelah saya menganalisis kasus ini kami tidak ada menemukan bahwa di situ ada rahasia. Ya, tidak menemukan ada rahasia. Dan kedua, ya, kami juga menemukan bahwa yang komunikasi langsung dengan pelapor ini atau DRG ini adalah Mail. Nah, ketika dianggap bahwa ada perbuatan dalam komunikasi itu dianggap nih kita melakukan pengancaman untuk membuka rahasia, artinya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa apakah benar kalimat yang disampaikan Mail dalam komunikasinya DRG ini bersumber dari Nikita. Nah, ternyata berdasarkan fakta di persidangan itu Nikita tidak tahu. Misalnya contoh, kalau misalnya Nikita tidak disumpal mulutnya duit, maka dia akan speak up. Pada saat dikonfrontir di pengadilan, Mail bilang, itu kan dari saya sendiri, Nikita tidak pernah bilang begitu. Nah, peristiwa inilah ketika kita hubungkan dengan asas pidana yang berbunyi tidak ada pidana tanpa kesalahan.
Nah, kesalahan itu kan lahirnya dari perbuatan. Nah, terus bagaimana seseorang tidak berbuat kemudian dia dipidana? Ya. Ini logik kita berpikir ya. Perbuatan itu harus ada dulu baru ada kesalahan. Sementara yang melakukan ini dugaan pengancaman ini adalah main. Ya. Artinya dakwaan jasa itu bertentangan dengan asas pidana itu. Dan kedua, dakwaan jasa itu bertentangan dengan asas hukum bahwa apabila suatu unsur perbuatan itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Nah, di dalam pasal itu kan esensinya kan rahasia. Pertanyaan seriusnya, di mana ada rahasia di situ? Definisi rahasia itu sebenarnya sederhana, ya. Sesuatu yang disimpan rapi oleh seseorang yang tidak diketahui oleh umum. Ketika dibuka, maka itu bisa menimbulkan kerugian atau pencemaran nama baik. Nah, terkait masalah skincare ini, itu skincare itu kan sudah direview oleh beberapa orang. Artinya itu bukan lagi menjadi rahasia. Kalau dikatakan bahwa pencemaran nama baik, beking dan kurus atau abu-abu dan lain sebagainya, berarti pasalnya salah dong. Dakwaannya jasa salah itu. Kalau dakwaannya salah berarti orang itu harus dibebaskan. Ini pendapat hukum saya, edukasi saya sebagai orang hukum, bukan posisikan diri saya membela Nikita. Tapi boleh ditanyakan sama ahli-ahli hukum lain ya, bahwa apakah pendapat saya itu memang seperti itu adanya dalam proses hukum ini. Seperti itu kira-kira Mas. Berarti abang yakin Niki Majelis Hakim bisa melihat mana yang benar, yakin bebas panslah. Jadi gini, jujur ya, kalau itu pertanyaannya, kalau tadi mengacu kepada kesimpulan saya bahwa unsur pasal ini tidak terpenuhi karena di situ tidak ada rahasia, dan kedua dakwaannya jasa ini melanggar asas pidana tadi bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yakin bahwa ini bukan bebas ya, bukan bebas karena di situ ada perbuatan, tapi ini adalah onslak. Apa artinya onslak itu? Terbukti perbuatannya tapi bukan tindak pidana. Harapan saya semoga majelis ini dalam hal menangani perkara ini benar-benar memperhatikan ketiga asas ini. Satu, asas kepastian hukum, peraturan pasal yang didakwakan kepada Nikita itu harus benar-benar diteliti unsurnya. Kedua, asas manfaat, ya kan? Ketika ini salah memutus berarti hukum ini dianggap tidak bermanfaat, ya. Ketiga, asas keadilan itu ada di dalam hati nurani para hakim itu, ya kan? Untuk memutus karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Tidak boleh memutus karena intervensi atau apa, bahkan lebih ngerinya lagi ketika ada putusan karena pesanan. Jangan, tapi saya yakin bahwa hakim ini insya Allah tidak. Oke, gitu Mas.